Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Pierre-Emerick Aubameyang bahas kepergian pahitnya dari Arsenal. Keputusan untuk mengasingkan Pierre-Emerick Aubameyang merupakan salah satu tindakan paling kejam dalam masa kepemimpinan Mikel Arteta di Emirates Stadium. Aubameyang diganjar kontrak jangka panjang baru bersamaan dengan ban kapten hanya 18 bulan sebelum kepergiannya, yang membuatnya bergabung dengan Barcelona setelah kontraknya diputus. Setelah hanya diperkenalkan sebagai pemain pengganti di akhir pertandingan dalam kekalahan dari Everton, Aubameyang kemudian dikeluarkan dari skuad untuk pertandingan The Gunners berikutnya melawan Southampton. Arteta menolak menjelaskan alasan absennya penyerang yang kini bermain untuk Marseille tersebut, tetapi akhirnya dia sudah memainkan pertandingan terakhirnya untuk Arsenal. Sang striker diberi izin khusus untuk mengunjungi ibunya yang sakit, tetapi terlambat saat kembali dan dengan demikian melanggar protokol COVID. Sekali lagi dia menjelaskan mengapa dia menentang saya selama periode yang rumit bagi klub, bahwa saya harus menjadi contoh dan bahwa saya tidak bisa melakukan itu. Saat itu saya berkata, saya mengakui bahwa saya memiliki bagian tanggung jawab saya, tetapi penyebab sebenarnya saya pikir Anda bisa memahami jika Anda sedikit manusiawi. Anda bisa memahami tindakan saya. Setelah itu selesai, saya tinggal selama 1 bulan untuk berlatih sendiri sambil menunggu jeda. Masa depan Kieran Tierney bersama Arsenal masih tak pasti. Laporan terbaru dari Fabrizio Romano menunjukkan bahwa The Gunners sedang mempertimbangkan berbagai opsi, termasuk kemungkinan transfer permanen ke klub lain atau menawarkan kontrak baru kepada Tierney untuk melindungi nilai transfernya. Tierney yang berbicara kepada The Athletic mengungkapkan bahwa dirinya memahami situasi rumit yang dihadapinya. Ada kemungkinan, ujar Kieran Tierney ketika ditanya tentang kemungkinan meninggalkan The Gunners. Ia mengakui adanya persaingan ketat di posisi bek kiri di Arsenal dengan kehadiran pemain-pemain seperti Alexander Zinchenko, Jurrien Timber, Takehiro Tomiyasu, dan Jakub Kiwior. Lihatlah kedalaman skuad di posisi itu sekarang. Mereka memiliki Alexander Zinchenko, Jurrien Timber, Takehiro Tomiyasu, Jakub Kiwior. 4 pemain bisa bermain di sana. Jadi jika saya kembali dan keadaannya sama seperti sebelumnya, maka saya tidak bodoh. Saya tahu kemungkinan besar saya akan pergi. Jelas Tierney. Declan Rice belak-belakan bilang Arsenal ingin tiru Manchester City. Gelandang bertahan Arsenal Declan Rice terang-terangan menyebut skuadnya ingin meniru Manchester City. Hal ini diungkapkan Declan Rice setelah Arsenal harus kembali puasa gelar akibat ditikung Manchester City untuk kedua kalinya. Declan Rice kini mengaku ingin bisa meniru Rodri dan kawan-kawannya dalam hal mentalitas untuk mendapatkan trofi. Meski mereka kalah di final FA Cup, bagi saya mereka mungkin masih tim terbaik di dunia. Kami sekarang berusaha untuk menjadi seperti itu, yang mana itu adalah hal bagus. Saya rasa mentalitas yang kami usahakan untuk miliki adalah kami ingin meniru mereka dalam hal memenangkan trofi, ujarnya via ITV.com. Bayern Munchen pantau terus Alexander Zinchenko. Bayern Munchen dikabarkan terus memantau situasi pemain Arsenal Alexander Zinchenko yang tidak masuk dalam skema Mikel Arteta musim lalu. Zinchenko kini kehilangan tempatnya sebagai starter reguler. Bahkan ia kalah bersaing dengan pemain cadangan Takehiro Tomiyasu yang serba bisa. Zinchenko juga bersaing dengan Jakub Kiwior dan Jurrien Timber. Sebuah sumber menyebutkan bahwa Bayern Munchen mengincar Zinchenko setelah Vincent Kompany jadi pelatih baru mereka. Kompany sempat menjadi rekan setim Zinchenko di Manchester City. Bayern Munchen mencari bek kiri baru di tengah rumor keluarnya Alphonso Davies. Pemain timnas Kanada itu enggan memperpanjang kontraknya setelah akhir musim 2024-2025. Zinchenko memiliki banyak pengalaman meraih gelar dan vokal baik di luar maupun dalam lapangan. Di sisi lain, tidak ada kontrak baru yang membuat Arsenal harus mengambil keputusan terlepas dari bek kiri baru yang akan direkrut musim panas ini.
Formasi baru Arsenal saat bintang RB Leipzig setuju gabung. Arsenal akan memiliki banyak pilihan di lini serang jika Šeško menandatangani kontrak musim panas ini. Bermain dalam formasi 4-3-3, 2 dari 3 slot lini tengah adalah banker. Declan Rice menggarisbawahi mengapa klub mengeluarkan rekor 105 juta euro untuk mengontraknya musim lalu. Sementara Kapten Martin Odegaard memimpin dengan memberi contoh dengan sejumlah penampilan yang memukau. Tahun lalu diklaim bahwa Arteta memiliki rencana untuk memainkan Kai Havertz sebagai pemain nomor 8 di sisi kiri setelah mengontraknya dari Chelsea. Dan meskipun ia menyelesaikan musim dengan baik sebagai pemimpin lini depan Arsenal, kedatangan Šeško berarti Arteta dapat mewujudkan rencana itu. Šeško akan mengambil posisi penyerang tengah dan akan memberikan opsi bagi Arsenal dalam menyerang. Pemain seperti Gabriel Jesus dan Gabriel Martinelli absen dalam susunan pemain ini karena Bukayo Saka mengambil tempat biasanya di sisi kanan dan Leandro Trossard yang menyelesaikan musim kedua dalam daftar pencetak gol Arsenal dengan 17 gol bermain di sisi kanan. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!